Apa yang ada di benak Bapak dan Ibu guru saat mendengar istilah pembelajaran terdiferensiasi? Apa hal-hal ini juga yang Bapak dan Ibu guru pikirkan? Benarkah asumsi-asumsi ini? Dari berbagai definisi para ahli, pembelajaran terdiferensiasi adalah pendekatan yang menyesuaikan proses pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap murid. Pendekatan ini tentu akan berdampak baik jika diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Namun, mengapa saat praktik di lapangannya masih sering terjadi miskonsepsi dan sering disalahpahami sehingga kurang mendapat respon positif dari para guru? Agar tidak semakin disalahpahami, yuk kita bahas apa saja sih miskonsepsi yang terjadi dan bagaimana sebaiknya pendekatan ini dilakukan. Mari kita lihat satu persatu. Anggapan bahwa seluruh aspek pembelajaran harus didiferensiasi tentunya dapat memberatkan para guru. Padahal esensi diferensiasi lebih kepada penyesuaian proses pembelajaran yang dialami oleh murid, bukan hanya perbedaan instruksi atau perbedaan asesmen yang diberikan oleh guru. Guru diharapkan menerapkan diferensiasi dengan cara yang efektif dan efisien, dengan menyesuaikannya sesuai kebutuhan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, pada pelajaran matematika tentang bangun ruang. Jika terdapat murid yang belum memahami konsep bangun datar sebagai keterampilan prasyarat, guru dapat melakukan diferensiasi konten agar mereka dapat mengejar ketertinggalan. Namun, apabila seluruh murid sudah memenuhi prasyarat, maka tidak perlu dilakukan diferensiasi konten. Begitu pula dengan diferensiasi proses dan produk dilakukan apabila dibutuhkan untuk mendukung proses belajar murid dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, boleh loh menggunakan hanya satu bentuk diferensiasi atau tidak sama sekali, asalkan sesuai kebutuhan dan mendukung proses belajar murid. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan untuk membuat murid paham dan tertarik pada pembelajaran? Kemudian Bapak dan Ibu sering mendapati murid bosan atau justru terlihat sangat kesulitan. Hal ini terjadi karena mereka mengerjakan tugas yang tidak sesuai dengan level kemampuan mereka. Murid dapat belajar optimal saat tantangan yang diberikan berada pada level menengah. Artinya tidak terlalu mudah sehingga menyebabkan kebosanan, namun juga tidak terlalu sulit sehingga menyebabkan frustrasi. Pendekatan diferensiasi memudahkan guru untuk memberikan tantangan pada level menengah sesuai kemampuan masing-masing murid. Dengan begitu, guru tidak lagi kesulitan untuk membantu murid paham ataupun tertarik dengan pembelajaran karena tantangan belajar disesuaikan dengan kemampuan murid. Dari sisi murid, mereka juga lebih tertantang dan tidak mengalami kebosanan ataupun frustrasi. Melalui diferensiasi, proses belajar jadi lebih optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada satu titik, guru mungkin melihat diferensiasi hanya akan membuat murid merasa diperlakukan berbeda. Namun, fokus utama diferensiasi adalah penyesuaian tantangan dengan level kemampuan murid agar murid dapat lebih terlibat secara personal dengan proses belajarnya. Miskonsepsi ini dapat diantisipasi dengan membuat pengelompokan yang dinamis dan tidak selalu berdasarkan kemampuan saja. Buatlah pengalaman pembelajaran yang mendukung murid dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan mereka. Lalu berikan dukungan yang sesuai untuk memperluas potensi mereka. Bagaimana ya caranya?
Bapak dan Ibu bisa coba lakukan pengelompokan berikut ini. Apakah diferensiasi harus membuat banyak RPP? Tentu tidak ya. Coba lihat contoh berikut ini. Ini adalah contoh tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran matematika. Sebagai langkah awal, lakukan asesmen awal pembelajaran. Langkah ini dilakukan untuk dapat memetakan murid berdasarkan kemampuan prasyaratnya. Disinilah fungsi diferensiasi dalam pembelajaran. Memiliki 3 kelompok murid dengan kemampuan yang bervariasi seperti ini tidak berarti perlu dibuatkan 3 RPP yang berbeda. Dengan menggunakan 1 RPP yang sama, Bapak dan Ibu dapat menambahkan variasi pada aktivitas pembelajaran untuk menampung kebutuhan diferensiasi. Terlihat jelas ya Bapak dan Ibu, tidak ada tuntutan atau keharusan membuat banyak RPP meskipun menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ya tentang hal ini. Setelah menyaksikan video ini dari awal, Bapak dan Ibu guru pasti tidak akan lagi berpikir seperti ini ya. Dari contoh-contoh sebelumnya dapat kita lihat dengan jelas bahwa pembelajaran terdiferensiasi bukan suatu hal yang kaku. Prinsip dasar diferensiasi adalah fleksibel, dinamis, dan organik. Prinsip diferensiasi bukan rencana yang harus diikuti secara kaku, tapi bisa juga disesuaikan dengan perubahan dan temuan yang muncul selama proses pembelajaran. Ini artinya keputusan penerapan diferensiasi dapat dilakukan di awal, tengah, atau bahkan akhir pembelajaran, tergantung pada kebutuhan dan perkembangan belajar murid. Nah, bagaimana? Setelah menonton video ini, semoga tidak lagi salah memahami penerapan pembelajaran terdiferensiasi yang semestinya ya. Yuk terus semangat kembangkan keterampilan dalam diferensiasi pembelajaran secara efektif dan efisien agar dapat bantu kembangkan potensi murid supaya siap menghadapi tantangan dunia nyata. Sudah siap mengembangkan keterampilan dalam diferensiasi pembelajaran?